Maaf ada sedikit gangguan masalah sinyal. Di sini saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Yazid selaku konsultan keluarga. Sebelumnya saya maaf atas kesalahan teknis yang terjadi, halangan yaitu server dan sinyal dari kami. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja Teh Dery dan Kang Yazid untuk memulai. Bismillah. Suara kami jelaskah, Bang? Aman. Oh, aman, oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas, abang kakak, ayah bunda? Aman ya, Bang? Aman, insya Allah. Aman, oke. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada jihadahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ayah dan bunda, abang dan kakak semuanya, mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan limpahan karunia, limpahan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur. Kapanpun kita harus bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah akan memberikan tambahan nikmat dan nikmat. Makin bersyukur, insya Allah kita makin berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dalam keadaan bahagia ya. Abang kakak semua yang hadir di room Zoom ini juga dalam keadaan bahagia. Apakah bahagia? Nih Bang Topan bahagia nih. Bahagia nggak nih? Insya Allah bahagia ya. Alhamdulillah bahagia Teh. Alhamdulillah bahagia. Ya, sahabat-sahabat yang ada di room Zoom ini kalau memang bahagia silakan berikan emot ya. Berikan reactionnya. Apapun itu yang sahabat-sahabat berikan. Silakan. Masya Allah, love-nya juga banyak nih ya. Alhamdulillah. Apapun yang sudah dilalui hari ini, semoga malam ini, detik ini tetap merasa bahagia. Karena tadi bagian dari syukur. Atau syukur dulu atau bahagia dulu? Syukur dulu dong. Syukur dulu dong. Ya. Jadi kita syukuri, maka kebahagiaan itu akan terasa. Kalau kita nunggu bahagia dulu, ya kita nggak akan syukur-syukur. Gimana mau bahagia, jodoh juga belum lah. Gaji juga cuma segini. Gitu. Bukannya menghitung syukur, tapi malah bukannya menghitung syukur diri sendiri, malah menghitung syukur orang lain gitu ya. Jadi dengan rasa syukur kita bisa menikmati karunia. Tapi kalau karunia banyak dulu, kita nggak syukur gitu ya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita, teladan kita, dan standar hidup kita itu apa-apa kita harus meniru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, abang dan kakak, ayah dan bunda, malam hari ini kita akan apa, Bang Topan? Ngobrol seputar apa nih? Nikah itu perjalanan. Bukan ya, tujuan. Tujuan. Jadi ini Teh dan Kang Yazid ini juga apa? Saya ini beruntung loh jadi moderator kali ini karena saya juga baru menikah selama 1,5 tahun. Enggak deh, 2 tahun lebih. Jadi ini juga apa? Insya Allah bermanfaat banyak buat saya. Iya. Masya Allah. Pengantin baru 2 tahun berarti. Iya, dan setiap hari harapannya harus selalu baru begitu ya. Nah, dari judul yang kita angkat malam ini ada nikah itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Maksudnya kayak gimana sih? Bi? Kasih pengantar dulu, Bi. Baik, abang dan kakak, pasti kita semua pernah ke bandara ya? Pernah kan kita ke bandara atau ke terminal atau ke stasiun kereta?
Anggap aja kita ke bandara gitu. Kalau kita mau ke bandara atau kalau kita sedang ke bandara, itu tujuan kita itu mau ke Jakarta atau mau naik pesawat. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau tujuan kita sekedar naik pesawat, maka kita akan dengan mudah menyesuaikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita miliki. Kalau yang kita miliki itu uang sedikit, yang kita inginkan itu harga yang murah, ya sudah pakai pesawat yang dekat-dekat, yang jelek-jelek. Yang penting dapat naik pesawat. Kan tujuan kita naik pesawat ya ke bandara ya. Kalau kita inginkan itu yang luxury, ya, yang VIP, yang mahal-mahal, yang asik-asik, ya sudah kita pilih aja pesawat yang mewah-mewah, yang mahal-mahal gitu ya. Nggak perlu Ya, kita. Kalau di bandara itu kita pengennya naik pesawat itu yang cepat berangkat. Maka kita nggak peduli pesawat mana, dari maskapai mana, tujuan manapun, pokoknya yang paling berangkat duluan. Nah, itu tuh ada berangkat duluan tuh, kita naik itu aja. Nah, kayak gitu. Itu kalau kita ke bandara tujuannya naik pesawat, jadikan naik pesawat sebagai tujuan. Nah, kayak gitu ya. Berbeda kalau kita udah sampai bandara, kita ke sana itu tujuannya mau ke Jakarta. Naik pesawat itu cuma cara saja, cuma jalan saja. Jalannya adalah ke bandara lewat udara naik pesawat. Kalau kita ke bandara itu mau ke Jakarta, maka yang kita lakukan adalah mau maskapai yang ini, yang itu, kita kan sudah tentukan ya, sesuai tiketnya ya. Nah, mau pesawat yang cepat atau mau yang telat, ya sudah ada jadwalnya. Meskipun pesawatnya telat, meskipun pesawatnya delay, ya tetap kita pakai pesawat itu, ya enggak? Mau pesawat yang jelek atau mau pesawat yang bagus, ya pokoknya yang arahnya ke Jakarta, yang bisa membawa saya sampai pada tujuan, yaitu ke Jakarta. Nah, begitulah perbedaan antara menikah sebagai jalan atau menikah sebagai tujuan. Kalau kita menikah itu menjadikannya sebagai tujuan, ya sudah, kita inginnya menikah cepat-cepat, siapa yang dapat, siapa yang datang duluan, itu yang kita nikahi. Seadanya, gara-gara kita lebaran kapan nikah gitu ya. Oke, mana aja yang cepat. Nah, kira kita nikah sama itu. Kalau kita menjadikan sebagai tujuan juga ini, mumpung ada yang cantik tuh, mumpung ada yang cakep mau sama kita, gitu ya. Mumpung ada yang tajir mau sama kita, udah ini aja gitu ya. Nah, karena kita menggunakannya sebagai tujuan. Tujuan kita memang menjadikan calon pasangan ini menjadi milik saya. Nah, kayak gitu ya. Atau apa ya? Ya gitulah kira-kira kalau kita jadikan pernikahan sebagai tujuan. Berbeda kalau kita menggunakan pernikahan sebagai jalan, sebagai wasilah, sebagai cara. Kalau pernikahan itu kita gunakan sebagai jalan untuk menuju kemakmuran, misalnya kalau saya matre ya, kayak gitu ya, maka saya akan mencari gimana caranya jodoh yang kaya, jodoh yang warisannya banyak lah kira-kira, atau jodoh yang kira-kira bisa mendukung saya bekerja keras, saya menjadi seorang triliuner, nah kayak gitu ya. Kalau tujuan menikah kita adalah menjadikan keluarga surga, maka saya akan mencari jodoh siapapun yang bisa mengajak saya ke surga. Jadi jalan menuju surga itu menjadi lebih mudah dengan menikah dengan dia kapanpun waktunya. Oh, ternyata kata bapaknya harus tahun depan. Oke, kita ikuti tahun depan, gitu ya. Kalau kita menikah itu tujuan kita adalah menjadikan apa misalnya keluarga Qurani, keluarga penghafal Al-Quran, keluarga hafidh-hafidhah misalnya begitu, keluarga penjaga Al-Quran, maka yang pertama-tama adalah saya memilih pasangan yang mungkin seorang hafidhah, mungkin terhubung dengan pesantren Al-Quran, rumah tahfidz, mungkin dia juga punya banyak teman dan hafalannya atau bacaannya memang sudah bagus, pengetahuan dan wawasan Al-Qurannya bagus, sehingga dengan menikahi dia maka tujuan saya menjadikan keluarga Qurani itu akan terwujud. Naik pesawat manapun, yang penting saya sampai ke Jakarta. Yang penting ke Jakarta. Tiketnya Jakarta, jurusannya memang Jakarta. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira perbedaan menikah sebagai tujuan atau menikah sebagai jalan. Jadi jangan naik pesawatnya yang ditargetin. Kalau naik pesawat yang ditargetin, nih saya mau naik pesawat yang enak.
sama dengan nih, saya pengen pernikahan yang enak begitu ya, pengen pernikahan yang A, B, C. Ini hanya sepintas, mungkin sepintas kayak sama ya, tetapi kalau dicermati lebih dalam lagi, ini akan membuat semua aktivitas kita itu jadinya hanya terbatas. Yang penting kan saya naik pesawat, saya nggak tahu deh mau kemana. Udah pokoknya seadanya pesawat itu gitu ya. Yang penting saya nikah lah, karena memang tujuan saya kan menikah. Tujuan saya adalah saya sudah berubah status saya dengan siapapun yang ada, apalagi nih biasanya akhwat nih yang terjadi pada seorang perempuan yang usianya mohon maaf mungkin mendekati kepala 3, suka panik, ujung-ujungnya ketika panik ya udah deh siapa aja deh yang mau deh gitu ya. Nah ini yang harus dihindari gitu kan. Laki-laki juga mungkin sama ya, di usia tertentu dia akan khawatir, ya udah deh yang penting kan mau sama siapa aja deh, nggak diperhatikan lagi apakah dia itu benar-benar bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, apakah dia betul-betul bisa menjadi imam yang baik untuk diriku, udah nggak memikirkan itu lagi karena goalnya adalah nikah. Kan bahaya banget ya. Iya, nikah sebagai tujuan. Nikah sebagai saya tujuan. harus menikah sama dia, meskipun dia itu jelek, meskipun dia itu belum hijrah, meskipun dia itu masih. Jadi tujuannya adalah nikah. Udah, yang penting nikah sama siapapun. Kan bahaya kalau seperti ini. Tetapi ketika kita menargetkan dari awal, saya ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, saya pengen punya anak yang hafidh-hafidhoh, berarti kita akan menyeleksi betul kapan saya akan menikah dan dengan siapa saya menikah, di mana saya harus mencari atau berikhtiar mencari jodoh yang memang bisa mengantarkan saya pada goal saya, yaitu tadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak yang sehat, solih, solihah. Kita nggak akan sembarangan mencari jodoh. Anak yang sehat hanya akan terlahir dari kedua orang tua yang sehat juga. Jadi kalau sekiranya mungkin, aduh kayaknya ini nggak terlalu sehat nih karena kebiasaan dia itu ngerokok gitu ya, ngerokoknya yang udah nggak kira-kira gitu ya, nah, mungkin akan dicoret, nggak deh kayak yang ini ya, karena kan saya pengen nih yang anak saya berkualitas. Mungkin akan seperti itu proses seleksinya, karena tadi kita goalnya tujuannya adalah membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah. Sepintas kan sepele ya, iya kan Bang? Tapi ternyata dalam gitu ya, karena itu akan menentukan ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi maksudnya adalah kami hendak mengajak kepada abang dan kakak, terutama yang belum menikah nih. Ya. Jadi milikilah yang namanya visi. Ya, visi ya, sesuatu yang akan kita tuju ke depan jauh banget. Tolong dipikirkan dari sekarang. Baiknya menikah itu karena visi. Menikah karena visi, bukan karena harus sama dia, bukan karena harus kapan gitu ya, tapi menikah karena visi. Jadi bukan yang cepat, tapi yang tepat lah kalau yang bisa. Tepat, bukan cepat-cepat, gitu ya? tapi tepat-tepat kira-kira kayak gitu. Karena kita harus punya visi. Nah, suatu ketika ini ada kisah nih, seorang bangsawan, seorang putra mahkota bernama Najmuddin Al-Ayyub. Beliau tidak kekurangan apapun sebenarnya abang kakak ini. Harta punya, tampang punya, body punya, kedudukan punya, namanya juga pangeran gitu ya. Apa sih kurangnya? Gitu. Kalau mungkin datang ke kita, datang ke Indonesia, mungkin gadis-gadis Indonesia pada mau sama dia gitu ya. Tapi nggak nikah-nikah juga si Najmuddin ini. Kemudian pamannya sudah menawarkan kesekian orang, kesekian gadis-gadis, kesekian calon mertua, tapi ternyata Najmuddin ini enggak juga mau gitu. Apa selalu jawabannya ketika ditawari? Ngelaknya selalu dengan jawaban yang sama. Paman, saya tidak akan menikah kecuali dengan seorang akhwat, seorang perempuan yang bisa mendidik anak saya untuk menjadi pendekar pembebas Masjid Al-Aqsa. Nah, katanya begitu katanya. Yang kala itu Masjid Al-Aqsa sedang dikuasai oleh kaum Nasrani. Gitu. Nah, berkali-kali seperti itu. Maka pada suatu ketika Najmuddin ini duduk-duduk di sebuah emperan masjid, di emperan masjid begitu. Kemudian dia tidak mengira bahwa di dalam masjid itu ada akhwat sedang sholat sunnah. Kemudian
datang seorang yang sudah tua, sudah kakek-kakek gitu. Kakek-kakek ini ternyata mungkin saudaranya akhwat yang ada di dalam masjid. Ada perbincangan antara kakek dengan akhwat ini di balik tirai. Perbincangannya kurang lebih sama dengan perbincangan sang paman kepada Najmuddin. Kamu kapan menikah? Nah, kayak gitu ya. Kakak, kamu kapan menikah? Gitu. Ternyata jawaban akhwat ini sangat mengejutkan. Dia menjawab, saya tidak akan menikah kecuali dengan seorang ikhwan yang bisa mendidik putra saya menjadi pendekar pembebas Masjid Al-Aqsa. Nah, seketika itulah kemudian apa ya istilahnya klop gitu ya, seperti botol menemukan tutupnya. Dan singkat cerita akhirnya diproseslah pernikahan antara Najmuddin dengan seorang akhwat yang ada di balik tirai di dalam masjid ini. Pernikahan karena apa? Bukan karena suka, bukan karena ngecim orangnya, tapi karena visinya sama. Apa jadinya? Apa hasilnya? Tidak lama setelah itu, sang akhwat ini pun hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Lama persis seperti yang mereka inginkan, persis seperti tujuan mereka. Bayi ini dididik dengan ketangguhan demi ketangguhan, dengan kecerdasan, dengan ilmu dan amal, dan juga dengan akidah yang sangat-sangat kuat. Dan kelak kemudian, anak ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat kokoh, pemuda yang sangat disegani, dan betul-betul menjadi seorang panglima yang sangat terkenal sampai sekarang. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Jadi begitu Abang Kakak. Kalau kita punya visi dan menjadikan visi itu sebagai ruh pernikahan, maka insya Allah yang namanya visi ini tidak akan redup. Berbeda kalau kita menikah itu bukan disebabkan oleh visi, melainkan misalnya disebabkan oleh fisik. Ya. Bukankah fisik seseorang itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi perempuan, cepat banget berubahnya. Kalau dia sudah melahirkan, hamil melahirkan akan berubah. Mau tidak mau itu sudah sunatullah kayaknya ya. Iya, jadi pernikahan karena fisik, karena kecantikan. Loh, kan kecantikan itu besok juga bisa berubah gitu ya. Kita menikah karena harta dia. Bukannya harta itu bisa hilang. Karena apa lagi sekarang? Ya, udah. Jadi sebab pernikahan, oh karena cinta. Ini yang sering orang menganggap bahwa menikah itu karena aku mencintainya. Dan kadang-kadang dibenarkan begitu. Padahal yang namanya cinta itu bisa hilang, bisa datang, bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa pupus ya. Bisa pupus, bisa hilang sama sekali yang namanya cinta itu. Banyak loh orang yang bercerai itu gara-gara nggak ada rasa. Gara-gara nggak ada cinta lagi loh. Kalau seperti ini berarti rumah tangga nggak usah dilanjutkan. Nah, gitu ini membuktikan bahwa cinta itu nggak abadi. Ya, dan tidak disarankan deh, nggak recommended kita menikah karena cinta itu ya. Karena suatu saat cinta itu akan pupus, akan pudar, bahkan akan hilang sama sekali. Terus akan datang sama sekali. Terus akan datang kepada orang lain. Terus orang lain itu kita nikahi begitu. Aduh, bahaya banget ya. Atau orang lain cinta sama kita, terus kita mau dinikahin begitu. Ya kan bahaya ya. Jadi yang pertama, jangan sampai kita menjadikan nikah itu sebagai tujuan, tapi jadikan pernikahan itu sebagai jalan. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya miliki visi, miliki sesuatu yang akan kita tuju jauh ke depan. Yang cara mewujudkannya adalah dengan pernikahan. Bisa jadi saat ini sahabat-sahabat semua, abang kakak, mungkin sudah pengen menikah nih ya. Tapi lupa, belum punya visi. Buat apa saya menikah? Coba ditanya lagi ke dalam jiwanya yang paling dalam. Coba bertanya pada diri sendiri. Kenapa saya pengen nikah? Apa karena sudah bosan dengan nyinyiran teman-teman, tetangga, keluarga besar? Ketika ditanya, mana gandengannya atau kapan undangannya disebar gitu ya. Nah, ini yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita nggak punya visi, jangan sampai kita benar-benar blank aja gitu ya. Yang difikirkan adalah cari pasangan yang ABCD, setelah itu adalah punya anak, kemudian punya rumah, hidup enak, udah hanya seperti itu saja. Itu bukan, sekali lagi, itu bukan jaminan bahwa pernikahan yang akan dicapai adalah pernikahan yang bahagia begitu ya. Apalagi kalau disandarkan hanya sebatas kepada
hal-hal yang sifatnya fisik atau material. Iya, perlu diketahui bahwa sekian banyak orang yang bercerai itu, yang nggak akur itu, yang ngakunya nggak bahagia, didolimi dan sebagainya, yang bertengkar setiap hari itu rata-rata orang yang istrinya juga cantik-cantik ya. Iya, dan rata-rata mereka juga pekerja tuh, artinya punya gaji tuh, gitu ya. Tapi kenapa masih aja juga bilang nggak cocok, udah nggak cocok lagi gitu. Hei, emang bukankah dari awal juga kalian nggak cocok? Menikah itu karena memang berbeda kan? Laki yang satu perempuan gitu. Ya kalau sama-sama beda mah itu dilarang sama agama. Kalau sama-sama sama ya dilarang ya Bang ya, sama agama. Ya memang jadi klise sekali kalau ditanya alasan bercerai karena udah nggak cocok katanya gitu, karena udah nggak sama. Ya memang nggak sama, selamanya akan nggak sama. Itu bukan kendala untuk bersatu dalam ruh, dalam semangat pernikahan. Justru dari perbedaan itulah kita akan mencari persamaan. Kalau persamaannya visi, oh iya ya, bukankah niat kita menikah adalah untuk punya anak yang solih-solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surga Allah, maka itu akan selalu terpatri, terafirmasi dalam ingatan kita, diulangi lagi, dan segala tindakan kita pun akan terlihat jelas, akan mengarah ke sana. Iya. Kayak sepasang sepatu ya. Sepatu itu bisa berjalan beriringan, itu karena berbeda antara yang kanan sama yang kiri. Ya. Coba Bang Kakak bikin dua-duanya sepatu tapi sama, sepatu kiri sama sepatu kiri gitu. Iya. Bisa jalan seiring nggak? Kayaknya enggak deh, malah aneh jalannya, diketawain orang nanti. Iya. Ya, dan ibarat sendok dan garpu, kan beda juga fungsinya, beda tapi saling melengkapi. Coba kalau kita makan sendok dua-duanya atau garpu dua-duanya juga salah ya kalau seperti itu. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita siapkan karena kita melihat yang namanya pernikahan itu sebagai perjalanan. Kalau tadi kita harus punya visi biar pernikahan itu bukan sekedar goal gitu ya, sekedar tujuan, tapi sebuah perjalanan, maka visi itulah yang akan menentukan titik berhenti kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus menyiapkan perbekalan itu, perbekalan dalam perjalanan itu. Jadi kayak kita pergi ya, kita mau pergi ke Pontianak dari Jogja. Iya, dari Jogja ke Pontianak. Pasti nanti kita akan bawa koper. Ya. Koper untuk dimasukkan ke bagasi ya. Iya, betul. Kemudian kita bawa jinjingan, tas kerasa ya. Apa gitu ya, buat yang kecil, isi kamera, isi kacamata, macam-macam kayak gitu. Dan nggak lupa mungkin kita juga bawa dompet, isinya tiket, macam-macam lah itu. Pokoknya semuanya dipersiapkan secara detail. Nggak hanya sekedar bawa badan aja. Ya nekat banget ya kalau bawa badan gitu ya. Pasti ada baju ganti lah ya. Walaupun cuman yang dibawa itu kan biasanya kalau traveler itu yang dibawa cuman ransel doang gitu ya. Tapi kan tetap ada yang dibawa. Nggak cuman sekedar baju yang melekat aja gitu. Pasti ada yang dibawa lah, entah minum, entah apa gitu. Nah sama. Kita jalan-jalan aja ada yang dibawa, ada yang disiapkan, ada perbekalan yang kita jinjing, apalagi dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan kita membutuhkan perbekalan. Apa perbekalan itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, katanya begitu ya. Berbekalah kalian. Perbekalan yang sebaik-baiknya adalah takwa, gitu ya. Jangan lupa kita memperbaiki ketakwaan kita. Kalau kita nunggu sempurna mungkin nggak sempurna-sempurna ya, tapi minimal kita mempunyai bekal takwa. Sedikit nggak apa-apa, tapi berproses dan semakin baik, itulah kira-kira. Pernah salah tapi ingin soleh. Kira-kira seperti itu. Jadi, semua orang pernah salah lah. Gitu. Ya, semua orang pernah salah lah, karena kita manusia ya Bang ya. Mungkin dulu-dulu semua orang pernah ada masa-masa tidak bertakwa gitu ya. Tapi kemudian semakin hari semakin ditakwain, ditambah takwanya dan diperbaiki oleh Allah dirinya. Mendekati kesempurnaan. Begitu. Jadi perbekalan pertama yang harus kita siapkan adalah perbekalan takwa. Kita kuatkan iman kita. Kita yakin sama Allah. Kenapa? Tadi membahas masalah persiapan ya. Jadi kan tiap-tiap orang tuh punya kesiapan yang beda ya kan. Maksudnya 100%-nya orang-orang tuh kan beda ya. Nah, apakah ketika kita yang tadi bersiap itu dengan perbekalan, apakah semuanya harus komplit baru kita berangkat ke bandara? Atau
ada beberapa persen memang yang belum komplit nih. Apakah kita harus 100% dulu komplit nih, baru berangkat gitu. Oke. Nah, kayak gitu tuh dilema. Sama kayak takwa anak juga muda. gitu ya. Sama kayak takwa juga. Aduh, aku mah belum mau nikah sekarang karena sholatnya masih belang betong. Nah, berarti kalau gitu sholatnya diperbaiki apa nikah dulu aja deh gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi dalam hal apa kita harus komplit, dalam hal apa kita tidak perlu menunggu komplit. Seperti saya mau berangkat ke Pontianak gitu. Ya, yang harus komplit uang, biar bisa pulang lagi. Tiket kan uang buat beli tiket kan. Biar dan biar bisa pulang lagi dengan selamat ke Jogja kan gitu ya. PCR yang wajib. PCR, tiket itu wajib harus ada ya. Kalau sekarang udah nggak pakai PCR ya Bang ya, sekarang pakai antigen gitu ya. Seperti itu kan wajib. Nah, tapi yang nggak wajib ada itu baju yang selemari nggak pasti harus dibawa lengkap kan gitu. Ternyata nggak bawa kamera, mungkin nggak terlalu masalah lah seperti itu ya. Atau nggak bawa sepatu yang model ini model itu mungkin nggak terlalu bermasalah. Artinya ketika kita mau menikah itu ada hal-hal yang memang harus ada dan ada hal-hal lain yang sebaiknya ada, kemudian ada hal-hal lain yang tidak ada pun nggak apa-apa. Dan tidak mendesak untuk dibawa. Ada yang sangat mendesak dan harus ada. Yaitu mendesak dan sangat penting ya. Yaitu takwa tadi. Kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tapi tidak penting, nggak terlalu penting gitu ya. Ada yang udah nggak mendesak, nggak penting lagi. Nah, itu kira-kira. Yang pertama yang mendesak dan penting itu takwa deh. Takwa ya, harus ya. Minimal kita punya rasa takut kepada Allah dengan kesungguhan atau ikhtiar untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Oke, Allah memerintahkan kita sholat. Udah deh, sholat kita aja, begitu ya. Sholatnya udah 5 waktu. Masalah kita khusus enggak sholatnya. Nah itu mungkin kita dengan yang kedua Allah. ya, yang kedua aja. Tapi kan udah 5 waktu toh, iya sudah. Barangkali nanti ketika menikah, ternyata istri kita yang membuat sholat kita lebih khusyuk, disempurnakan oleh istri kita, begitu ya. Karena kita awalnya sih malu ya, riak juga sama istri, termasuk sih kita sebagai suami kok nggak khusyuk-khusyuk. Gengsi ya, laki-laki kan begitu, gengsinya lebih tinggi gitu ya. Bacaan Al-Quran kita pada saat mau menikah itu memang masih apa bahasa Jawa itu geradul-geradul. Masih nggak lancar. Hadisnya itu wahwaya tatak ta'ubihi. Masih terbata-bata. Iya, terbata-bata. Ya nggak apa-apa, menikah aja nggak apa-apa, nggak harus sempurna. Begitu kita dapat istri, ternyata istri kita di luar dugaan lebih lancar ngajinya gitu ya. Atau sama-sama nggak begitu lancar. Karena setiap pagi kita tilawah bareng semuanya. Jadi lancar. Harapannya ketika istri lebih pintar sih nggak semakin minder ya. Semoga gitu ya. Cuman ada juga di beberapa suami yang kalau istrinya lebih pintar jadinya mengkerut gitu ya, jadinya minder gitu. Harusnya dijadikan motivasi. Ya udah nggak ada salahnya juga sih belajar dari istri. Belajar tentang segala hal yang pasti istri juga belajar kok dari suami begitu ya. Nah, kemudian kemampuan kita untuk beramal, menolong orang dan sebagainya. Kalau kemarin kita ikut relawan cuma numpang-numpang gitu ya. Istrinya paskas. Langsung kita jadi relawan tulen gitu. Iya, jadi yang penting udah jadi relawan. Nah, sekarang ditingkatin lagi kualitasnya kan gitu ya. Kalau kemarin sudah ngajinya seminggu sekali, berarti harapannya nanti akan semakin tilawahnya makin sering karena udah ada istri yang menyemangati dan membersamai. Jangan nunggu tilawahnya sering dulu baru nikah. Ya khawatir aja sih nanti gitu ya. Itu yang menjadikan sahabat, abang kakak semuanya jadinya udah deh nggak usah nikah deh karena aku tilawahnya juga belum rajin, belum one day one juice gitu. Itulah prosesnya. Tapi kita berikhtiar untuk bisa membaca Quran. Untuk tilawah itu yang harus ada kemampuan itu. Iya, seberapapun kemampuan kita ya. Seberapapun sudah bisa. Tapi khusus untuk laki-laki nih, karena menafkahi istri, menafkahi keluarga itu wajib hukumnya, maka sangat penting dan mendesak bagi laki-laki kalau mau menikah itu sudah punya nafkah. Ya. Terserah jumlahnya berapa. Nanti kan tergantung ada akhwat yang apa ya? Kalau akhwat mau segitu ya sudah mau gimana lagi. Jadi gitu kan? Bukan pendapatan tetap, tetapi tetap berpendapatan, ya kan? Ya istri juga
oke-oke aja, nggak masalah. Kadang ada kalanya ketika di awal itu atau ketika dalam proses pendekatan itu nggak nanya juga berapa itumu, saldo rekeningmu, berapa pendapatanmu. Ada juga perempuan, gini hari itu masih banyak loh akhwat-akhwat yang seperti itu, yang tidak mempermasalahkan gitu kan. Tetapi jangan kemudian yang ihwanya yaudah deh males-malesan aja atau udah dah aman lah kalau misalkan akhwatnya kayak gitu. Enggak juga. Bagi seorang akhwat, bagi seorang laki-laki tetap harus punya jiwa untuk rajin bekerja gitu ya, punya kemampuan untuk mencari uang gitu kan, karena memang tanggung jawabmu nanti yang akan menafkahi anak dan istrimu kan dirimu gitu, bukan istrimu ya. Jadi yang start duluan itu belum tentu juara. Nah, gitu ya. Kalau itu? kita melihat ikhwan pertama gajinya gede, gitu ya. Ikhwan kedua masih jualan cilok sana sini, ya, gitu. masih serabutan. Belum tentu ikhwan yang pertama yang gajinya udah gede dari awal itu nanti akan tetap gede dan semakin gede, gitu ya. Sedangkan yang tadinya jualan cilok ternyata sudah jadi triliuner, kita nggak tahu gitu ya. Makanya kalau kita pilih-pilih seperti itu ya sudah, yang namanya ikhwan begitu mau menikah pastikan sudah berpenghasilan. Ya, tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap. Ya, jangan kejar itu. Dong. Kenapa? 2 juta sampai tua 2 juta terus. Iya, nanti sampai tua 2 juta terus. Kalau goal kita, mindset kita adalah berpenghasilan tetap, nanti sampai tua 2 juta terus gitu ya. Ya jangan seperti itu. Jadi ya abang kakak, bagi abang nih terutama nih yang penting yang harus diinstal adalah wah saya nanti akan menjadi kepala rumah tangga, saya nanti akan menafkahi anak saya, menafkahi istri saya, maka saya harus punya kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk serius mengusahakan kebutuhan-kebutuhan untuk dirinya dulu sekarang minimal. Dan kemampuan menabung tuh biasanya ya, karena kalau lagi sendirian tuh biasanya suka asik ya, dan main sama teman-teman lupa deh, kan mau nikah nih, niat mau nikah, oke, kemampuan untuk menabung di mana? Menabung dengan cara sedekah yang banyak, karena tabungan yang banyak kalau misalkan ternyata nggak sedekah juga sama aja bohong gitu ya. Jadi mendingan diinvestasikan, investasinya untuk investasi akhirat, semoga itu juga menjadi wasilah untuk mendapatkan jodoh begitu. Itu tadi bekal yang pertama itu adalah bekal takwa, bekal iman. Nah, bekal kedua adalah usahakan ketika kita mau menikah berbekal dengan bekal ilmu atau bekal pengetahuan. Ya sama kalau kita ke perjalanan, usahakan kita juga tahu ya perjalanan kita ini kira-kira jaraknya berapa lama, berapa jauh gitu ya, arahnya kira-kira kemana gitu ya. Udah tahu kita dari Surabaya mau ke Jakarta kan harusnya ke barat, tapi naik pesawat yang ke timur. Salah lagi kan seperti itu. Iya, jadi usahakan menikah itu dengan ilmu. Ada ilmu yang harus kita pelajari untuk menuju ke pernikahan. Tapi lagi-lagi, ya itu tadi ada ilmu yang memang sangat mendesak untuk kita pelajari, ada ilmu yang sangat penting, ada ilmu yang penting dan mendesak untuk kita pelajari. Tapi ada yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak pula, begitu. Nah, yang sangat penting untuk kita pelajari itu misalnya fikih nikah atau fikih munakahat, tentang syarat menikah, rukun menikah dan sebagainya. Jangan sampai kita sudah menikah ternyata begitu sudah mau hari H, mahar aja kita nggak ngerti gitu. Dikira mahar itu pemberian biasa. Oh enggak, itu syarat dan rukunnya itu. Betul. Lalu kita berdebat tentang jumlahnya, kita berdebat tentang adatnya. Akhirnya menjadikan adat itu lebih penting dibandingkan dengan ilmu syariatnya, dibandingkan dengan syarat dan rukunnya. Kadang karena tidak paham tentang fikih, kita jadinya itu kayak ngikutin pada umumnya orang, padahal pada umumnya itu salah juga. Ingat sahabat semua, bang kakak, yang namanya pernikahan itu kan menegakkan setengah din. Artinya semua fikih itu ada ya di situ ya. Aturan-aturan fikih dalam pernikahan tuh semuanya sangat terikat sekali gitu dengan aturan fikih, sehingga kita nggak boleh salah. Bayangkan kalau kita ya mau menikah asal-asalan, yaudah deh kawin lari aja, terus karena kita tidak paham fikih yang namanya rukun nikah, ternyata harus ada saksi, ternyata harus ada
ijab kabul, kita seenaknya begitu ya, nggak sah lah pernikahan kita ya. Belum lagi tadi masalah mahar, ini biasanya masalah mahar ini juga sesuatu yang akan menjadi masalah di kemudian hari kalau tidak tuntas di awalnya, gitu ya. Kan banyak orang yang mengira bahwa mahar itu serah-serahan itu ya, Iya. pemberian hadiah. Iya. Gitu. Oh bukan, itu beda lagi. Saya juga sering begitu datang ke acara walimah, kemudian dimintai titipan ini itu begitu. Mereka bilangnya itu khutbah nikah katanya kayak gitu. Ternyata yang dimaksud bukan itu, melainkan ceramah setelah pernikahan, ceramah pada saat resepsi, saat ramah tamah, syukuran itu beda lagi ya. Antara khutbah dan ceramah beda ya, antara seserahan dan mahar beda juga. Nah itu pokoknya banyak bedanya nih. Tapi kalau dibahas tuntas malam ini nggak akan tuntas juga ya Bang ya. Kayaknya harus ada sesi khusus tentang itu. Tetapi memang sahabat semua, Bang Kakak semua harus paham apa sih minimal banget ketika mau menikah itu saya harus datang ke siapa secara syariat nih biar Allah ridho. Oh ternyata harus datang ke ayah kandungnya. Kalau misalkan untuk meminta izin, untuk meminta apa yang akan menjadi wali nikah, panglima tertinggi, kalau beliau sudah mengatakan yes, berarti insya Allah pernikahan itu sah dan juga diridhoi oleh Allah, kan begitu. Kemudian apa saja yang harus disiapkan? Oh ada saksi, oh ada penghulu, oh ada proses ijab kabul, dan yang paling penting adalah oh ada malam pertama, gitu kan. Jangan sampai nggak ngerti gitu. Bukan hanya yang harus difahami, tetapi bagaimana adabnya menghadapi istri, menghadapi pasangan ketika di malam pertama itu. Jadi di pernikahan itu memang banyak sekali ilmunya ya. Tapi lagi-lagi itu tadi, silakan dipilih ilmu prioritas mana yang paling mendesak atau mana yang paling penting. Nggak harus semuanya untuk di awal-awal, tapi syukur-syukur kalau bisa semuanya ya, misalnya seorang ustadz, lulusan dari pesantren atau sering ngaji begitu. Makanya untuk memenuhi hal ini, jadi untuk memenuhi perbekalan yang berupa ilmu ini, sangat disarankan bagi para teman-teman sekalian, apakah yang belum nikah itu untuk rajin-rajin ikut mengaji gitu. Jadi yang namanya mengaji itu ya mungkin datang di sebuah majelis keilmuan, majelis taklim gitu ya, SMK misalnya kayak gitu ya. Kan Kiai Lukman sering sekali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kerumah tanggaan. Kemudian ikut di ceramah-ceramah umum, nonton YouTube atau tayangan-tayangan tentang seputar pernikahan. Atau ikut sekolah pranikah. Nah banyak banget kan di zaman online sekarang bisa diakses gitu ya. Jadi jangan lupa masukkan itu semua dalam list agenda yang harus dilakukan sebelum menikah. Dan itu boleh lebih dari satu loh. Misalnya kita ikut sekolah pranikah namanya apa ya? SPN. Ya. Sekolah pranikah yang lain namanya sekolah calon ibu, sekolah calon ayah gitu ya. Ayah, THMD, Samara. Itu kan banyak banget ya. Banget. Itu nggak apa-apa. Nanti kita akan semakin banyak guru dan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Semakin kaya kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita semakin bisa membandingkan, lalu kita bisa memilih mana yang paling kita yakini ya. Betul. Oh ternyata menurut Ustadz sana, pertama diawali dengan menurut psikolog loh, kok sebenarnya begini. Nah kayak gitu. Kita akan semakin kaya dengan pengetahuan demi pengetahuan. Nah itu adalah perbekalan kita menuju pernikahan. Terus ya seperti itu Bang. Jadi jangan lupa juga tadi kita udah punya visi. Terus kita udah berbenah nih menyiapkan perbekalannya, gitu kan ya. Oh, nggak usah nunggu sempurna. Yang penting berproses untuk sempurna gitu ya. Yang penting punya perencanaan menuju kesempurnaan. Toh yang namanya sempurna juga hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berikhtiar agar semua proses itu setiap harinya makin baik dan makin baik. Dan yang ketiga adalah ini tadi mumpung masih ngomong tentang perbekalan, jangan lupa perbekalan yang sangat penting adalah modal kedekatan kita sama Allah. Oh iya, betul. Karena akan ada hal-hal yang rahasia, akan ada hal-hal yang sifatnya sangat misteri gitu ya, kita nanti melangkah dalam proses pernikahan. Baik pada saat-saat awal memilih jodoh, menentukan siapa jodoh kita begitu, maupun pada saat-saat kita sudah berumah tangga nanti. Itu nanti akan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita. Yang secara ilmu, selengkap apapun keilmuan kita, itu nggak ada di sana. Nggak dipelajari dan orang lain nggak pernah cerita tentang hal itu. Gitu ya. Makanya ya sudah satu-satunya cara mengatasi adalah
modal kedekatan kita sama Allah saja gitu. Jadi bisa jadi nih kita udah proses sama si A, ternyata nikahnya sama si B. Itu yang namanya rahasia gitu ya. Bukan masalah tikung menikung gitu ya. Betul juga mungkin menikung di sepertiga malam terakhir gitu. Tapi memang itulah yang namanya jodoh, itu rahasia, kita tidak pernah tahu, dan dengan mudahnya Allah bisa membolak-balikan hati kita. Mungkin tadinya condong kepada si A, tetapi di limit gitu, di batas waktu tertentu langsung switch, enggak deh, enggak sama si A, sama si B aja. Dan apakah itu sah? Ya sah-sah aja, nggak masalah gitu ya. Hanya saja nanti kita harus siap juga menanggung konsekuensinya ya. Biasanya kalau sudah melibatkan keluarga besar itu panjang kali lebar, nggak hanya sekedar udah ya, udahan ya, nggak sekedar gitu saja ya. Tapi Iya, ada beberapa hal yang harus Iya. Mungkin ada yang dulu waktu TK, SD kita sering berantem musuhan Iya. gitu ya. Ternyata tahu-tahu jadi jodoh sekarang. Iya. Ya begitulah memang perjalanannya. Maka kita harus menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan. Nggak usah yang mewah-mewah, tapi kita dalam perjalanan itu bisa betul-betul happy, bisa betul-betul menikmati, dan semua kebutuhan yang urgen itu terpenuhi gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita sedang menyiapkan men-setting ulang, menginstal pada dalam diri kita bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, maka kita harus memahami bagaimana karakter perjalanan itu dan apa saja yang harus kita patuhi, rambu-rambu apa saja. Jadi Abang Kakak, yang namanya perjalanan itu kan begitu ya. Jalan darat misalnya, kita akan melewati sebuah jalur panjang. Yes. Ini jalan beraspal, ini jalan tanah, jalannya berkelok-kelok kah, atau jalan lurus, ada jembatan, ada jalan tol, ada macam-macam begitu ya. Kita harus baiknya mengenali karakter-karakter seperti itu. Ini nanti akan menentukan bekal apa yang kita bawa, jenis kendaraannya apa gitu. Dan kita akan sesiap apa menghadapinya. Kita harus beristirahat di mana dan kapan waktu yang sebaiknya. Itu penting sekali. Kemudian berkaitan dengan hal ini pula nanti akan ada rambu-rambu di jalan. Ingat, hati-hati ketika ada rambu-rambu dan marka, kalau garisnya jangan sampai kita menyeberang, jangan sampai kita menyelip ya. Jangan sampai kita langgar markanya. Kalau ada penyempitan jalan, kita kurangi kecepatannya. Kalau ada kelokan, kita pelan-pelanin gitu ya. Kalau ada orang di depan nyalain lampu hazard darurat, jangan sampai kita kemudian nyelip-nyelip aja itu mainnya gitu ya. Harus hati-hati juga. Jangan main klakson, main ritme, main selip-selip kayak gitu. Itu kita harus kita kenali. Jadi kenali karakter pasangan kita. Kenali juga karakter dari keluarga calon pasangan kita itu. Dan gitu kenali karakter budaya calon pasangan kita. Karena Bang, tidak sedikit nih ya yang mau nikah itu ribut hebat gitu. Ternyata setelah digali itu hanya karena masalah perbedaan budaya. Yang orang Jawa nikah sama orang Pontianak, kan pasti banyak hal yang berbeda ya. Dan salah satu cara agar bisa mengkawinkan atau berdiskusi tentang adat budaya mana yang mau dipakai itu kan dengan komunikasi ya, mengkomunikasikan semua itu ya, mau tidak mau, karena memang kita juga harus aktif gitu ya, jangan pasif, jangan berharap udahlah calonku juga nanti paham, aku kan kalau dari Jawa tuh begini, ya nggak bisa seperti itu. Orang Jawa nikah sama orang Jawa juga banyak hal yang berbeda. Orang Jawa itu beda kampung aja beda. Beda, dari sisi bahasa beda. Sekarang Jawa Timur sama Jawa Tengah, bahasa Jawanya Jogja sama bahasa Jawanya Solo itu berbeda. Jadi memang apalagi banyak. Jawa Tengah yang bagian barat. Nah, ngapak-ngapak lagi. Jadi memang ya harus siap dengan konsekuensi itu. Ya harus siap. Calonku itu ternyata dia itu berasal dari Jawa Barat. Ya kenali seperti apa. Gali informasi seperti apa biasanya orang Jawa Barat itu. Jawa Baratnya sebelah mana. Dan komunikasikan kepada orang tua. Ini yang paling penting. Biasanya kami mendapati ya peristiwa kalau ini dua yang laki-laki maupun perempuan calon pengantinnya udah oke nih. Tetapi ternyata
calon ibu mertua nggak oke, karena ujung-ujungnya kok kamu menikah sama orang yang berasal dari suku tertentu sih, misalkan sebut saja dari Sunda ya, karena teteh dari Sunda. Kok kamu nikahin orang Sunda sih? Orang Sunda tuh begini-begini tahu gitu ya. Nah, akhirnya nggak maju, nggak mundur, gantung, atau nggak mantep. Kok ibu bilang gitu ya? Nah, ini kan sebetulnya harusnya sesuatu yang bisa diantisipasi sebelum terjadi. Dari awal harusnya sudah tahu, nih ya. Kakak harus tahu orang tua kita itu maunya kita itu menikah dengan orang yang bagaimana, dan dengan kalau memang itu suku menjadi kendala gitu, dengan suku yang bagaimana? Satu suku kah, beda suku kah, atau bagaimana? Apakah bisa dinego atau tidak? Sebab kalau tidak bisa dinego, bisa jadi orang tua nggak ridho. Salah juga kita kalau orang tua nggak ridho. Kan kita pengen ngejar ridhonya Allah. Sementara ketika kita belum menikah, ridhonya kita ada di ridho orang tua, terutama ayah. Kalau ayah masih belum ridho, ya jangan memaksakan diri. Kami menikah berbeda suku dan budaya, tapi orang tua kami meridhoi. Begitu ya. Fine-fine aja, ada masalah. Sesuatu yang ditoleransi oleh orang tua. Saya dari Jawa, istri dari Sunda, begitu ya. Dengan situasi keluarga juga berbeda gitu ya. Tapi itu tadi, karena dari awal kita sudah menyiapkan semuanya, kita sudah melobi. Apakah ada keinginan tertentu dari suku tertentu? Oh, ternyata tidak ada. Apakah kalau kayak ini nggak masalah? Oh ya nggak masalah. Ya udah, jadi kita juga akan lebih mudah apalagi ketika Bang Kakak memilih bahwa saya menikah dengan proses ta'aruf, saya nggak mau pacaran, sudah berazam seperti itu justru akan lebih satu sisi insya Allah akan lebih ridho, tapi tantangannya akan lebih luar biasa. Pasti berpikiran, emang bisa jatuh cinta sama yang nggak pernah dikenal? Emang bisa ya menikah dengan seseorang yang kita nggak tahu siapa dia? Ternyata cinta bisa. Itu jadi abang dan kakak, jangankan baru dipertemukan sudah akad nikah. Orang baru lihat layar di Instagram aja bisa jatuh cinta. Iya, mukanya datar aja di raba-raba. Udah nggak kenal juga ya. Bisa jatuh cinta tuh. Itu menghalu namanya. Oke, ini Teh Afwan. Ini tadi sebelum jauh, ini mau ngebahas yang masalah bekal tadi. Biasa kan, dan saya pernah dapat cerita dari teman kalau dia tuh batal nikah karena masalah uang mahar, Teh. Kang, jadi si orang tua tuh mintanya sekian puluh juta misalnya gitu, atau sekian ratus juta. Nah, sementara kapasitas itu banyak yang loh, Bang. Itu kayak gitu, nggak mencukupi untuk itu, jadi batal. Padahal secara mereka berdua itu udah sip sekali kayak gitu. Mereka udah siap secara pernikahan kayak gitu. Betul. Itu gimana tuh, Teh? Ya, itu tadi makanya harus ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Ini biasanya anak perempuan ya kan? Kan mahar itu biasanya anak perempuan ya. Anak perempuan nih, akhwat nih, ini kakak-kakak semua nih yang perempuan nih, nyari informasi dulu, ngobrol sama orang tua. Nanti gimana ya tentang mahar? Nyeletuk aja gitu. Mau nggak kalau jodohnya orang sini? Emang udah ada? Bisa kan kalau belum ada? Ya belum ada sih, Bun. Ini kira-kira aja, Bun. Bunda maunya sama calon mantu Bunda tuh yang kayak gimana? Ini pasti ini sebetulnya untuk memancing. Nanti kemudian kita giring tentang mahar. Secara syariat hanya ada mahar, ya mahar. Tetapi secara budaya kan ada uang yang lain ya. Ada uang-uang yang lain. Dengan istilah masing-masing yang ada serah-serahan, macam-macam lah. Ya, gitu nggak Bang kalau di Kalimantan? Sama. Gitu. Sama ya. Juga. Di Jawa juga ada. Di Jawa juga ada, tapi nggak terlalu ngehits ya kalau di Jawa. Karena mungkin ya kan yang ngehits itu kan daerah Sulawesi juga ya, yang uangnya beda-beda. Apakah itu sesuai dengan syariat? Ya. Artinya gini, kalau secara tidak melanggar ya silahkan ya kan. Tetapi ketika itu menjadi penghalang ya, nah ini yang harus di recheck lagi, karena yang utama itu adalah mahar secara syariat, dan mahar itu yang diminta dari calon istri. Artinya ditanya, kamu maunya maharnya apa? Oh ternyata maharku tanggal lahirku aja deh. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 16. Berarti gimana? 1.600 aja, 1.600 rupiah. Ya udah gitu kan, mudah banget seperti itu. Karena memang sebaik-baiknya mahar bagi seorang perempuan adalah yang memudahkan. Tetapi mindsetnya laki-laki,
Sebaik-baiknya mahar adalah yang memuliakan. Yang mahal. Iya, yang memuliakan. Mindsetnya mertua gimana? Mindsetnya mertua tuh biasanya juga pengennya yang mahal gitu ya. Nah, penting bagi kakak nih ya, akhwat-akhwat nih cari tahu biasanya atau maunya ibuku kayak gimana. Jadi kita bisa berdiskusi sebelum si calon itu datang. Udahlah ibu pokoknya maunya sekian puluh juta. Kalau kamu dinikahi oleh seorang laki-laki yang bisa ngasih mahar sekian puluh juta, ibu ridho. Ternyata si ayah juga sama, ayah juga bakal ridho gitu kan. Nah, bolehlah ada proses diskusi yang panjang. Itu berarti PR kita nih sama orang tua. Ya dengan bahasa-bahasa, dengan memanjatkan doa kepada Allah, karena Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kita bisa nego-nego dikit lah gitu. Jangan gitulah ya gitu. Ntar yang datang ke sini yang bisa ngasih mahar segitu ternyata kakek 80 tahun. Apa ayah masih ridho gitu kan? Pasti ya ajaklah dengan bahasa-bahasa yang konyol gitu ya maksudnya. Pendekatan jangan ya, terlalu pendekatannya ya. Betul. Iya, misalnya hari ini tuh ngebahas gimana sih calonnya yang dipengen, terus besoknya lagi atau besoknya lagi, jadi nggak usah langsung tas langsung gitu kan. Sebagai orang tua kayak langsung kayak kaget gitu kan. Betul. Emang mesti pakai intro dulu dan lain-lain. Betul sekali. Dan orang tua tetap menganggap bahwa kita anak kecil, anaknya. Jadi adab kita pada orang tua itu tetap hormat, tetap ini mentang-mentang kita udah ngaji di SMK, mentang-mentang kita udah jadi paskas, terus kita belagu petatang-petenteng di hadapan orang tua yang katanya orang tua kita belum hijrah. Hei, sekalipun orang tua kita belum paham banyak hal, tapi ya tetap orang tua kita yang harus tetap kita hormati. Kita ada ini apa? Ini ya Teh, apa? Sebesar apapun anak tuh tetap dianggap anak kecil sama orang tua, benar nggak? Ya, betul sekali. Sehingga memang pakai caranya cara sebagai anak kecil ya. Bu, nikah Bu gitu ya kan, dengan bahasa-bahasa yang jangan menggurui. Bu aku mau nikah boleh ya Bu ya. Ya udah sana sama siapa gitu. Pakai serial aja. Jadi seri pertama itu ngomongin tentang pernikahan sampai batu. Ya benar. Kayak kajian ini ya pakai serial ya. Seri kedua batu-batu ngepel. Apa ya? Oh kriteria jodoh saat ngepel. Iya pasti itu difikirkan betul. Seri ketiga. Desain. Sampai batunya terikat. Ngomongin apa sekarang? Didesain ya. Nggak boleh ujuk-ujuk. Ketika proses sudah berlangsung kita baru ujuk-ujuk. Nih Bu, aku maunya pakainya caranya ta'aruf. Haram tahu kalau yang pacaran tuh nggak mau aku. Aduh gitu ya. Jangan kaget kalau ayah dan bunda langsung shock, langsung kaget gitu. Jadi dan dia menolak. Dia menolak. Menolaknya sebetulnya bukan karena calon ya bisa jadi, tapi karena caranya gitu, cara memberikan informasinya seperti itu gitu. Kamu tahu apa sih tentang pernikahan? Ayah sama ibu yang lebih pengalaman, pasti begitu. Ya, jadi itu juga harus disiapkan dari sekarang ya, abang kakak yang mau menikah, walaupun nikahnya masih 5 tahun lagi, masih 10 tahun lagi, 5 tahun lah ya, kalau 10 tahun berarti ini 16 tahun, oke, masih 5 tahun lagi lah gitu, dia tetap disiapkan dari sekarang, apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Karena ridho, doa orang tua itu sangat penting sekali untuk kesuksesan kehidupan kita, khususnya kehidupan pernikahan. Itu tadi mengenali jalan, karakter jalan pasangan kita, keluarga pasangan kita, kemudian budaya dari pasangan kita, kondisi keluarganya, misalnya kita kan 8 bersaudara, anak tunggal. Nah, anak tunggal, kayaknya sih 8 bersaudara. Wah, itu kan rame tuh. Selama hidupnya dia belum punya pengalaman menghafalkan saudara. Dan tidak pernah membagikan jajanan. Tidak pernah berbagi dengan adik dan kakak gitu kan. Di belakang gitu ya. Memang banyak masalah pernikahan itu terbentur sama budaya ya Teh. Iya. Jadi belum lagi ada yang budayanya misalnya melangkah gitu. Jadi kita melangkah saudara yang tua kayak gitu. Nah, itu ada kalau nggak salah tuh tiap suku tuh dia beda-beda, ada yang harus ngasih apa kayak gitu, atau kita nurutin permintaannya si yang tua maunya apa kayak gitu. Terus sampai pengantin bisa pusing gitu. Betul. Itu yang membuat keder atau jadi mundur ya untuk menikah ya. Iya, karena ada budaya seperti itu di rumahnya ya. Iya memang betul. Di Jawa sendiri, di Sunda sendiri sama seperti itu. Cuman ada keluarga yang tidak memelihara adat itu, budaya itu.
karena mungkin orang tuanya sudah paham, ya udah sih, kamu kalau adek, kalau mau nikah aja, nggak usah nunggu kakak nikah dulu, nggak usah ngasih apa-apa juga, gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya makanya berdoa aja ya, kalaupun memang harus ada yang dilangkahi, nggak ada prosesi seperti itu. Artinya kita juga tapi harus paham budaya setempat seperti apa, keluarga yang calonnya kita itu apakah yang memegang teguh adat dan budaya atau enggak gitu ya. Jadi perlu diketahui bagi para adik ini, para adik yang punya kakak belum menikah. Nah, seperti saya dulu ya. Dulu ada 2 orang Harus kakak saya yang belum dibaik-baikin menikah. kakaknya. Dilangkahin. Ini bagi para adik ini untuk tahu karakter kakaknya dan sering-sering berkomunikasi dengan manis kepada kakak-kakaknya, terutama yang belum menikah ini. Maka sekiranya kakak ini dilangkahi nanti akan marah, atau akan tidak ridho dan sebagainya, sudah siapkan dari sekarang. Ternyata dia mintanya motor begitu ya. Ternyata dia mintanya apa gitu ya. Rumah ya sudah. Kita nego-nego dikit lah, nego-nego dikit ternyata berhasil atau ternyata nggak berhasil ya sudah. Minimal kuota HP gitu. Ya. Jadi sekalipun kita tahu ilmunya, ilmu syariatnya bahwa itu tidak harus seperti itu secara syariat. Kita tetap mengedepankan adabnya. Kita kan adab kepada saudara kita, kepada orang yang lebih tua. Ada juga yang nggak, alhamdulillah kalau kakak-kakak kita dulu baik-baik ya, jadi nggak minta apa-apa dan aja. Orang tua juga ya udah sih, yang kalau kamu mau nikah duluan nikah aja gitu. Karena kebetulan adat itu tidak dipakai di keluarga kami begitu. Ya kita hanya perlu untuk berbaik-baik saja sih, saling menyapa gitu aja dan melibatkan mereka dalam urusan pernikahan kita. Gitu. Dia sudah seneng gituin. Ya, dia anggap bahwa sebagai kakak. Enggak merasa ditelikung, enggak merasa diselip gitu. Cuma memang beda-beda, makanya berdoa mudah-mudahan. Afwan Kang, ini apa? Kenapa? Aku juga pernah dapat cerita dari temanku gitu, bahwa karena tuntutan dari orang tua yang resepsi harus semewah gimana, sampai si pengantin ini rela sampai minjem duit, bahkan sampai jatuhnya sampai riba gitu, karena tuntutan dari keluarga ini. Nah ini mungkin yang salah satu masalah dari calon pengantin kayak gitu tuh. Calon pengantin saat ini ya? Iya, entah masalah di komunikasi sama orang tua, atau yang memang orang tuanya misalnya keras gitu, nggak bisa, ini harus pestanya 1 miliar misalnya kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Maksudnya memang ditakdirkan Allah emang nggak jodoh, atau memang jalannya kayak gitu, mesti minjem uang kayak gitu, gimana? Bisa jadi itu tadi kata kuncinya, atau memang itu tanda dari Allah, tapi kita mengabaikan bahwa sebetulnya dia bukan jodoh terbaik dari kita, untuk kita. Tetapi kita mengabaikan tanda dari Allah. Jadi salah satu tanda, nah kan nih, kalau tadi kita memahami karakteristik perjalanan yang kita akan lalui, yang selanjutnya adalah memahami marka jalan. Rambu-rambu dan marka ini ada jalan. Iya, dia selanjutnya adalah memahami marka jalan. Marka jalannya apa? Ya, kan kita salah satunya adalah tanda dari Allah. Bukankah ketika kita itu mau benar gak sih ini jodoh saya? Ketika kita bertanya, benar gak ya Allah ini jodoh saya? Kita akan melakukan salah satunya adalah istikharah. Sayangnya, ketika nafsu kita sudah mendahului kehendak Allah, kita menikah karena cinta. Kita kekeh gitu ya. Bisa jadi itu tadi adalah tanda dari Allah, jangan nikah sama ini. Karena kalau bayangin ya, dia terjebak riba, dia A, B, C, D gitu. Tapi dia abai, udah deh biarin nggak apa-apa. Ini adalah tantangan dalam sebuah pernikahan yang harus saya lalui. Tidak bertanya pada Allah. Tidak melibatkan Allah gitu ya. Dia kekeh dengan nafsunya, udah yang penting jalan nikah sama dia. Akhirnya apa? Ya terlibat riba. Kita tahu kalau orang udah terlibat riba mah kesananya bakal sulit deh ya. Artinya ya banyak perjuangan ya untuk membersihkannya tuh, banyak hal yang harus dilakukan. Gak cukup dengan ibadah wajib saja kan gitu. Tetapi kalau tanda ini bisa ditangkap, marka jalan ini sudah kita pahami, oh ini dilarang masuk, udah deh aku nggak mau masuk ke sini deh, mundur, cari jalan lain, ya insya Allah akan lebih selamat gitu ya. Jadi kalau kita ketemu marka dilarang masuk, forbidden gitu ya, itu artinya Google nggak akan mengarahkan ke sana dan mungkin ya, atau ini satu jalur dan kita melawan arah gitu. Pasti ada kekacauan kan?
Artinya begini ya, abang dan kakak, kalau kita milih jodohnya dulu itu berdasarkan hasil istikharah, kemudian Allah memberikan petunjuk, Ya. maka Allah tidak akan menunjukkan jalan yang salah, enggak akan gitu. Yes. Kalau sampai pada prosesnya itu mengarahkan kita kepada keinginan untuk pinjam riba gara-gara tuntutan ini itu dan sebagainya, maka jangan-jangan itu bukan petunjuk dari Allah. Ya. Mungkin dulu pada saat istikharah ada sesuatu yang kurang khusyuk, Ya. atau kita subjektif pada saat istikharah. Betul. Jadi nuansa sholatnya bukan istikharah tapi malah sholat hajat. Sholat hajat. Dia ya Allah. Kalau bisa dia, ya Allah kalau bisa dia. Bukan minta dipilihkan yang baik, dicarikan yang baik, bukan, tapi hajat dia. Ya Allah, pokoknya harus dia. Ya Allah, nah. Kata Allah, ya udah, nanti kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Istidraj, jatuhnya jadi istidraj. Allah kasih, tapi Allah nggak ridho, maka selamat datang segala bentuk kemalangan dalam hidup gitu ya. Iya, abis nikah bayar ini cicilan kan. Bayar ini. Kalau ternyata itu petunjuk dari Allah, insya Allah kita dengan mudah untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah itu. Waduh, kok tuntutan seperti ini sehingga mengharuskan saya untuk pinjam utang-utang riba dan sebagainya. Oke, enggak. Ini mungkin Google-nya apa ya? Tidak ada sinyal. Error mungkin begitu. Kita balik aja. Gitu. Kita nyari jalur yang lain. Ya. Kita menuju ke tujuan yang lain, titik yang lain. Gitu. Nah, jadi makanya penting sekali untuk memahami setiap markas, setiap sign, setiap tanda dari Allah ketika kita sedang berjalan, ketika sedang mencari pasangan yang bisa mewujudkan goal kita tadi gitu ya. Saya yakin kalau ditanya nih calon-calon pasangan suami istri, kalau ditanya apa sih kenapa kamu pengen nikah, pasti jawabannya adalah pengen keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kan begitu ya enggak? Dan setiap doa juga begitu, dan memang itu adalah goal kita, tujuan kita, tapi lupa untuk menggapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu kan sesuatu yang indah, yang baik, yang Allah ridho ya, di dalamnya ada ketenangan. Artinya butuh perjuangan, butuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dicapai hanya dengan hura-hura, nggak bisa dicapai hanya dengan hawa nafsu. Berarti kitanya juga harus dekat kepada Allah, harus dekat dengan Allah. Dan semakin hari semakin levelnya dinaikin. Kalau sebelum nikah, sebelum ada niatan nikah, level kedekatan dengan Allah cuma 5 saja. Oh, sekarang punya hajat, saya pengen nikah ya Allah, maka dinaikin level kedekatannya dengan Allah. Jadi 6, jadi 7, bahkan bisa jadi maksimal. Caranya apa? Sholat tepat waktu, ya kan? Subuh jangan lupa, jangan kelewat, tilawah. Oh, ikut paskas gitu. Bagi-bagi. Itu kan salah satu bentuk ikhtiar kita. Salah satu bentuk wasilah beramal. Jadi kita tuh boleh ya berwasilah dengan amal-amal perbuatan kita. Misalnya kita rajin ikut paskas, nggak dibayar sih, bahkan kita tombok-tombok gitu ya, ikut sedekah sana sini, ikut berkorban sana sini. Nah itu nanti bisa jadi menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita berikhtiar yang lain-lain, misalnya jodoh dan sebagainya. Kita suka ikut kajian pranikah sana sini, berharap dapat jodoh dari situ. Oh enggak, kata Allah mungkin enggak dari situ. Tapi kita pakai wasilah amal soleh selama kita menjadi relawan sana sini dan sebagainya. Entah jodohnya di mana, ketemunya di mana, di wilayah mana, di bagian Indonesia ini akan bertemu dengan jodoh, itu ranahnya Allah. Jadi amal-amal perbuatan kita itu dengan menjadi relawan dan sebagainya, itu bisa memudahkan apa ya, terkabulnya doa kita. Gitu. Itu namanya wasilah. Juga bagi abang kakak, Ota, gitu yang rajin bersedekah, wah ini masya Allah luar biasa ya. Ini juga menjadi wasilah kebaikan yang Allah akan mengabulkan hajat kita karena kita tadi semakin dekat dengan Allah. Allah melihat kita merengek, ini sungguh-sungguh nih, ngedoanya sungguh-sungguh, ibadahnya juga sungguh-sungguh, sedekahnya juga sungguh-sungguh, maka dikabulkanlah, diijabahlah satu persatu keinginannya, gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa Allah akan menyaksikan setiap ikhtiar yang kita lakukan. Perasaan kita biasa-biasa saja, tapi dapat jodoh yang luar biasa gitu. Amal soleh kita. Karena kita berharap hanya pada Allah. Ingat kata Kiai, kalau kita berharapnya pada makhluk, wah kita dapatnya nothing tuh ya. Tapi kalau kita berharap pada Allah, kita bisa dapat everything, bisa dapat segalanya. Jadi, yuk murnikan, niatkan, luruskan niat kita bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang. Oke. Terima kasih Teh, Kang Yazid.
buat ayah kakak, ayah bunda, abang kakak, apakah ada pertanyaan? Gak apa-apa kok, yang ringan atau yang berat sekalipun, atau mau curhat bisa ya Teh? Kan Ya gimana? bisa. Mungkin Bismillah, kalau ini bisa ya jawab apa? ya nanti. Kalau nggak bisa Mungkin jawab sekarang ya besok gitu ya. ya, Kalau karena ini akan ada nggak masih tahu ada yang berat 12 yang kali ya. gimana. Iya, iya, kan Ada masih 12 ada kali. seri-seri selanjutnya. Iya, Dan betul seri ada 12. pertama aja ini seru ya pembahasannya. Atau ada kasus yang mungkin malu ya Bang ya. Iya, Boleh bisa. loh. Boleh loh. Nanti Nah, misalkan mau curhat di DM Instagramnya siapa nih? Munzalan ID mau bisa curhat gitu, juga. boleh juga tuh. Nanti kita bahas Atau mau di nanya langsung di atau chat, mau boleh nanya. juga. Boleh. Tapi misalnya pakai ini teman Inisial. aja, pakai inisial aja. Temanku ini Ya. ada cerita ini kemarin kayak gini, kayak gitu aja nggak apa-apa. Iya. Karena Boleh juga loh. ini kita terbuka ya Teh ya, Iya, Kang betul. Yazid. Hal-hal pernikahan yang sebelum menikah, mungkin dari persiapan ya Teh, Kang, Ini baru persiapan sampai kita. setelah kedepannya gitu, hal-hal apa yang akan dihadapi, kayak tadi apa kejutan-kejutan itu ya Teh. Wah, kadang biasanya kejutan tuh bahkan dari yang tidak terduga itu ya, bukan hanya dari orang tua, tapi dari pasangan. Tapi Ya. jangan khawatir, yang namanya kejutan itu boleh jadi kejutan yang menakutkan, tapi juga Setuju. boleh jadi kejutan yang menyenangkan. Ya. Menyenangkan, positif gitu. Nano lah pokoknya. Contohnya gini, ketika menikah kayaknya nggak punya uang ya gitu ya. Tapi mendekati hari pernikahan, wah teman-teman pada ngado dan ngadonya uang gitu kan. Nah itu kejutan-kejutan, ya kan Allah yang menggerakkan mereka begitu ya. Ketika kita mintanya sama Allah ya insya Allah akan menggerakkan hati orang-orang untuk membantu kita. Sebelum menikah kerjaan kita cuma kayak gitu-gitu gitu ya. Begitu menikah Serabutan. ternyata kita langsung diangkat menjadi jadi ini level yang lebih tinggi gajinya. Apakah yang nanya ini boleh juga yang sudah menikah? Oh boleh. Nah, boleh. Jadi ayah kakak, ayah bunda, abang kakak itu boleh untuk yang sudah menikah mungkin untuk bertanya tentang pernikahan karena kita sedang ini ya apa? Walaupun sudah sampai tujuan, tapi masih banyak hal-hal yang mungkin belum kita dapat, yang belum kita mengerti, kayak gitu. Betul. Mungkin sekarang udah nikah nih kayak Bang Topan kan, udah nikah Teh, tapi kok dulu tuh nggak kepikiran ya, ternyata nikahnya hanya masih tujuan gitu ya. Ya terus sekarang harus gimana? Ya mau nggak mau sekarang harus bikin visi misi dalam pernikahan, ya kan? Diskusi sama istri. Kalau aku kayak gini Teh, kemarin Kita mau Teh. kemana nih? Ini Teh kemarin. Karena kan aku itu jadi SPA itu belum setahun ya Teh, baru 6 bulan. Jadi sebelum jadi SPA itu jujur tarbiyah aku sama istri itu masih jauh dari 5 waktu aja masih jauh Teh. Jadi Masya Allah, saya tuh ada di titik istri punya, anak punya, orang tua sehat. Jadi saya tuh punya di satu titik kayak dunia itu udah dalam genggaman. Nah, jadi apa yang belum? Oh, akhiratnya belum kayak gitu. Jadi sadarnya belakangan gitu Teh. Masya Allah, tapi luar biasa loh Bang. Berarti Allah masih Allah sayang banget sama Abang dan keluarga. Karena sampai punya pikiran, ini semua aku punya, tapi kok ada yang nabnes, istilahnya spiritual nabnes ya, ada yang kosong, ada yang hampa. Oh ternyata urusan akhirat, oh ternyata urusan apa ruhiyah yang kosong, dan kemudian hijrah. Ini satu, wah Masya Allah, ini hidayah dari Allah yang wah, Masya Allah, mahal Bang, gak semua orang bisa dapat seperti ini. Iya Teh, makanya apa? Ya. Nanti mungkin di serial-serial selanjutnya, saya kan mungkin banyak pertanyaan. Oh iya. Jadi, iya, nah berarti PR-nya Bang Topan sama istri setelah malam ini nanti nih ngobrol, mau kemana pernikahan kita. Mau seperti apa keluarga yang kita bangun agar Allah ridho, agar bisa tetap sama-sama sampai surga nanti. Siapapun yang pulang duluan ke alam barzah, tetapi nanti bisa ketemu lagi di yaumil akhir nanti di surga Firdaus, gitu kan? Di Jannatul Firdaus. Kayak gitu. Pernah ini Teh, mumpung belum ada yang nanya nih.
Iya Jadi benar-benar. pernah ada di satu Benar-benar. titik kayak 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 ini juga apa, anak tuh baru lahir gitu. Waktu baru lahir tuh sekitar berapa bulan itu kan udah si anak itu ada di fase mulai bisa senyum, mulai bisa bicara kayak gitu kan. Uh, yang waktu masih di bawah 1 tahun lah. Jadi ada satu titik kayak dia tuh lagi main, senyumnya ke saya gitu. Saya tuh bukan balas senyum, tapi saya tuh kayak mau nangis gitu. Nangis. Iya, kayak oh ternyata gini loh kejutannya kayak gitu. Salah satu kejutannya tuh, ya anaknya senyum kok, sayanya tuh ngerasa kayak mau nangis gitu. Iya. Jadi Belum lagi nanti kalau anaknya udah hafal Quran, Bang. iya tuh, amin. Ya Allah, merinding kita Insya Allah. ya. Doakan amin. Merinding melihat perkembangan anak kita gitu kan. Itu harus ada ikhtiar dari kita juga, dari orang tuanya. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan agar anak kita tuh betul-betul dekat dengan Allah. Berarti kitanya yang harus memulai menjaga kedekatan ini dan menaikkan levelnya perlahan tapi pasti naik terus. Jadi secara bekal itu Abang itu sudah punya ya bekal kedekatan tadi itu. Ya. Kalau kita punya bekal kedekatan ini ya sama kayak kita punya kedekatan dengan siapa? Dengan presiden misalnya gitu ya. Aduh, enak banget banyak privilege nanti insya Allah. Banyak privilege. Rasakan Bang kejutan dari Allah selanjutnya. Selama menjaga Allah di dalam hati kalian, di dalam rumah tangga, cahaya Allah itu selalu dijaga agar tetap menyala, maka akan banyak kejutan-kejutan lain. Tapi kita juga harus siap. Ketika cinta Allah yang kita tuju, ternyata yang namanya cinta bukan berarti turutin semua keinginan kita. Bisa jadi ada keinginan yang kita pengen banget, tapi Allah nggak wujudin tuh. Jangan. Kayak misalkan ketika anak kita ya masih kecil pengen beli mobil, hadiah ulang tahun pengen apa nak? Umur 5 tahun ditanya, pengen mobil beneran ya, aku pengen nyetir. Kan nggak mungkin juga kita ngasih karena diturutin mah bahaya ya. Kalau diturutin bahaya gitu ya. Tanda sayang kita larang, jangan, kamu masih kecil, tunggu nanti ya. Nah mungkin begitu juga kira-kira ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, bisa jadi Allah sedang menyiapkan hal yang lebih indah yang harus kita jalani. Kamu belum sanggup, tunggu dulu, nanti sabar gitu ya. Ya, jadi seperti itulah kehidupan pernikahan, kayak naik roller coaster mengetahui ya Teh. Maha mengetahui. Jadi untuk abang kakak, ayah bunda yang mungkin pertanyaannya masih dipikirkan atau masih tertanam di belum terucap ya Teh, Kang, belum terucap. Mungkin bisa kita simpan dulu, bisa kita tampung untuk di kajian selanjutnya, yang episode selanjutnya. Jadi ketemu lagi kapan nih Bang? Ini hari apa sih? Ini hari Lusa ya? Senin. Iya, Rabu ya? Hari Rabu. Hari Rabu malam ya? Oh iya. Di jam yang sama. Saya juga baru tahu tadi Teh kalau 2 hari sekali. Ya mudah-mudahan insya Allah. Jadi terima kasih mungkin ya buat yang semua udah hadir. Jadi hari ini tuh pembahasannya seru ya. Bahkan baru ternyata kayak gini loh persiapan untuk pernikahan dan memang saya nggak sempurna waktu dulu untuk bekalnya itu tadi, tapi insya Allah dulu saya udah punya takwa. Sama Bang, kami juga nggak sempurna. Iya. Jadi kita membahas yang tadi merangkum tadi berarti syukur dulu baru bahagia ya Kang? Yes. Iya. Syukur dulu ya baru bahagia. Oke. Dan nikah. Iya. Dan nikah itu bukan tujuan, namun perjalanan. Karena tadi perjalanan itu kenali karakter jalan dan persiapan, bekal, kayak gitu. Nikah itu bukan karena cepat-cepatan, oh umur udah sekian nih, atau uang yang dipunya udah sekian nih tabungan, tapi harus nikah cepat nih, kayak gitu. Enggak gitu. Tapi harus punya satu visi yang sama ya Teh. Harus punya sesuatu yang dituju. Yang tadi, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Itu hal yang paling sering diucapkan nih. Di resepsi, di acara, atau sama orang tua. Tapi
penerapannya itu butuh perjuangan ya Teh. Karena Yes. mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Emang itu paling mudah diucapkan, tapi akan PR besar buat menjangkau itu. Dan kita mesti memang menyiapkan perbekalan dalam perjalanan ini. Kalau Kang Yazid tadi bilang ada itu Kang Iya. apa? Ada bekal yang perlu mendesak. Gimana tadi Kang? Ada 3 tadi itu? Apaan? Apaan Kang? 3 hal tadi yang mendesak, tapi itu perlu. Gimana tadi Kang? Diulang? Yang penting Mendesak dan tapi mendesak. penting, mendesak dan Ah. penting. Mendesak dan penting. Kedua, mendesak tapi nggak penting, penting tapi nggak mendesak, nggak mendesak Mendesak. tapi nggak penting. mendesak Yang tapi nggak pertama- penting. Iya. Bisa kasih contoh nggak Kang? Saya bingung ya. Nanti kita bahas lebih detail ya. Oh, seru itu. Tapi begitulah ilmu-ilmu yang harus kita pahami itu ya begitu, ada yang penting dan mendesak, ada yang penting, Penting tapi dan tidak mendesak, ada yang tidak penting tidak mendesak. Tidak penting, Jadi tidak mendesak. kita harus bijak. Oke. Dan kemampuan kita mengingat dan belajar juga terbatas kan, Bang? Ini mana benar. dulu nih yang mau berumah tangga, mana dulu yang diutamakan. Nah, gitu. Yang penting dan mendesak dulu yang pastinya ya. Yes. Oke. Ya, Dan tadi yang menarik itu adalah yang Teh Dery bilang bukan berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan ya Teh. Masya Allah. Yes. Karena saya yang sudah menikah, alhamdulillah merasakan bagaimana rezeki itu bertambah terus, semakin bertambahnya ketakwaan kita, apalagi setelah kita menikah, punya anak. Kalau dulu sebelum menikah, cuma dengar dari cerita orang aja Teh. Ya, nanti menikah ini loh, rezekinya bertambah. Ada aja rezeki dari pintu-pintu yang lain, kejutan-kejutan. Saya yang sebelum itu masih bujangan, masa iya sih? Iya, karena udah dituliskan kayak gitu, udah dituliskan dalam Al-Quran. Allah udah bilang kayak gitu. Dan setelah menikah, ya Allah ini benar-benar nikmat kayak gitu. Dan satu lagi. Akhirnya merasakan ya. Iya, dan satu lagi buat calon ayah dan calon ibu, kemampuan sedekah yang menarik tadi. Teh Dery bilang kemampuan menabung itu kalau saya bilang investasi dunia dan akhirat ya Teh. Kapan Teh? Kang Yazid? Nah, udah Bang. Oke. Nah, yang menarik tadi itu kemampuan menabung investasi itu di dunia dan akhirat. Kayak kita menabung untuk persiapan finansial pernikahan kita, dan kita juga menabung untuk di akhirat nanti sedekah kita. Bisa jadi itu wasilah untuk kita kayak gitu. Gimana Teh Dery? Kang Yazid ada tambahan? Yang penting adalah sekarang jika sahabat semua, abang kakak ingin betul-betul diijabah oleh Allah untuk segera berjumpa dengan jodoh, pantaskan dirimu di hadapan Allah agar Allah mengijabah semua keinginanmu. Dan yang paling penting adalah berikhtiar sekuat tenaga, buktikan bahwa kita bersungguh-sungguh atas semua yang kita sedang panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Setelah itu kemudian kita tambah dengan ilmu-ilmu seputar pernikahan. Mereka yang banyak berilmu saja kadang-kadang masih mengalami kesalahan-kesalahan, apalagi yang ilmunya masih kurang. Makanya kita harus semangat nanti ada dibahas nggak, Kang? Nanti di edisi selanjutnya ada dibahas nggak ilmu-ilmu fikih tentang pernikahan? Ada. Insya Allah. Aduh, itu seru itu. Aduh, kayaknya pokoknya saya stay tune terus udah aja menikah ya ini di masih channel kurang ini ya. ilmunya kan. Saya udah menikah masih kurang ilmunya kan. Aduh. Ya, betul. Saya boleh ajak istri ya nanti ya? Oh, boleh banget. Ini baiknya emang suami istri nih ya. Calon suami atau calon istri atau suami istri sama-sama belajar. Jadinya kita semakin paham. Tidak ada kata lambat untuk belajar. Karena kita juga kan berproses ya. Mungkin banyak hal yang kita sebelumnya sudah tahu, jadi tambah tahu lagi, jadi tambah ingat. Atau sebelumnya memang tidak tahu, jadi tahu. Gitu.
Jadi yang namanya perjalanan itu Bang, Kakak, ya sudah kita nggak tahu sampai ruas keberapa, KM keberapa itu tetap ada yang namanya panjakan, turunan, jalan berlubang, berlumpur, kelok-kelok itu tetap ada. Bahkan mungkin nanti ada longsor jalan dan macam-macam banjir gitu ya. Pokoknya goal kita adalah menikah tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai kaki menginjak jannah. Dan perjalanan ini akan sangat panjang. Makanya stay connected to Allah. Ini Teh, aku mau tanya, apakah kita ada offline-nya? Kayaknya seru nih kalau offline-nya. Wah, insya Allah nih ya, boleh nih diusulkan offline nih ya. Tapi sementara ini Bang, ini kita ada ini program sekolah calon ayah sama sekolah calon ibu nih. Jadi abang kakak yang mau memperkaya diri dengan membekali diri ya dengan ilmu-ilmu seputar pernikahan, ada nih sekolah calon ayah sama sekolah calon ibu, boleh cek di Instagramnya ya. Karena di sana kita akan bahas tentang persiapan pernikahan, dari mulai cara kita mau taruh, memilih calon, hingga nanti menghadapi malam-malam pertama, menghadapi pasangan, ataupun ketika punya anak di awal-awal pernikahan, di awal-awal kelahiran gitu ya. Jadi dibahas komplit. Kalau yang sudah menikah, apakah ada kelas khusus, Teh? Kelas khusus insya Allah setelah nanti yang pranikah nanti juga bakal ada nih. Pokoknya mah itu udah bisa offline apa Teh? Sementara masih offline, masih online nih ya. Ini mudah-mudahan semuanya bisa normal seperti sedia kala, biar kita bisa offline gitu ya. Dan gak hanya di Jogja, kita bisa juga di Pontianak nih ya. Bisa mengundang semua OTA di Pontianak buat hadir offline. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Dery. Iya, kelas berbagi ya. Terima kasih Teh Dery dan Kang Yazid sudah menyempatkan diri untuk hadir malam ini, dan ayah bunda abang kakak udah mempersiapkan diri dari sekarang untuk pernikahannya yang mungkin akan sebentar lagi atau 5 tahun lagi. Itu mudah-mudahan dapat dimudahkan dengan adanya kajian ini, juga memperbanyak ilmu pengetahuan kita ya, ataupun yang sudah menikah juga. Jadi terima kasih semuanya, segala yang baik-baik itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya sendiri. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.